RTX 5060 OC Low Profile bro. Radeon AI Pro R9700 AI Top 32 GB bro. Nah kalau ini super computing tapi kecil, mesin learning bisa dipegang. Ini 1000 tops bro. Fastest QD OLED dengan 500 Hz. Ngawari bro ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Rizky di Kioscom Channel. Hari ini saya ada di booth-nya Gigabyte, tapi ini bukan di Computex yang di hall-nya ya, ini di dalam hotel. Jadi benar-benar spesial karena Gigabyte mengeluarkan produk spesial untuk orang-orang yang spesial seperti kalian tuh. Mulai dari mesin learning kecil yang bisa dibawa kemana-mana, 1000 top. Ngawari bro. Dan ini nggak semua brand ada bro, hanya beberapa brand aja yang ada produknya ini. Sama yang kalian tunggu-tunggu yaitu 5060 non TI harga 5 juta tapi ukurannya kecil bro. Penasaran nggak? Pasti. Sekarang kita akan mulai dari booth sebelah sini. Saya akan membahas tentang motherboard dulu. Nah ini adalah deretan motherboard terbaru dari Gigabyte bro. Ini ada X870E Aorus Extreme AI Top, ada yang X3D Ice. Jadi ini adalah X3D, ini X3D juga, ini X3D. Apa bedanya dengan yang non X3D? Jadi pada waktu kamu memasang prosesor X3D bro ya, itu bisa meningkatkan performa up to sampai 30% daripada motherboard yang tidak ada tulisannya X3D. Tapi masuknya ke BIOS bro ya. Namanya itu X3D Boost kalau nggak salah. Setelah itu di-on-kan, baru performa dari prosesor, atau kamu lagi nge-game, atau lagi editing, atau lagi multitasking, atau menjalankan AI, itu bisa naik sampai ke up to 30%. Lumayan ini bro. Terus di sini ada Z890 Aorus Extreme AI Top. Ini ada screen-nya. Di sini ada heatsink, tapi ini magnet bro ya. Nah ini magnet. Nah ada fan ini dipasangi memori bro. Terus di sebelah sini ada motherboard Z890 Aorus Station Ice C2. Ini support dengan CAM. Nah ini memori CAM ya. Memorinya bukan seperti gini bro, tapi memorinya ditempel. Ini sudah dual channel DDR5. Di sini support NVMe, di sini support NVMe. Biasanya di sini juga support NVMe bro. Lah 1, 2. Jadi ada 4 NVMe. Nah ini Gigabyte mengeluarkan motherboard mini khusus untuk AMD X870i Aorus Pro Ice. Kecil banget, warna putih. Wah ini cakep ini bro. Jadi kalau dirakit ukurannya cuma segini nanti bro. Cakep ya. Oh ini NVMe nya, ini GPU nya, ini memorinya. Terus ada yang sign dari negara Cina bro, jadi ini nggak keluar di Indonesia, cuma keluarnya di negara Cina. Jadi ini desainnya dari orang Cina, cakep ini. Ini ada kayak gunung, ada pagoda, ada orang mancing, ada Aorus tapi dihiasi dengan karakter Cina. Nah ini bro, cuma sayang ini nggak masuk Indonesia kalau yang ini bro. Nah kalau ini NVMe terbaru dari Gigabyte, Aorus Gen 5 14.000 Mbps, 4 tera ya bro, tanpa heatsink yang tebel. Sudah bisa berjalan kenceng seperti itu bro. Kalau yang ini Gen 4 7300, kalau ini Aorus Gen 5 X adaptor, jadi bisa handle sampai 4 PCIe 5 loh ya, 5 ya di dalam sini. Modelnya kayak GPU bro ya. Jadi kalau kamu pasang 5080, 5090 dipasangin ini, kelihatan kayak wow, sangar ya ini PC-nya ya. Ini isinya bisa sampai 4 NVMe. Terus ini ada Gigabyte Gen 4 yang 4000, ada SSD 2 tera. Ini adalah water, ini pakai screen. Ini yang akan masuk Indonesia bentar lagi nih bro ya. Ini harganya murah banget karena ini segmennya di menengah bro. Cakep seperti gini. Ini tidak LCD screen ya, full seperti gini maksud saya, tidak seperti gitu. 360 mm, ada 2 warna, white sama black bro. Oke, kalau ini power supply-nya dari Gigabyte. Nah, kalau power supply Gigabyte gak usah nyacat lah bro. Yang bikin keren di sini itu cuma satu sih sebenarnya bro. Yang ini kalau nggak salah. Nah ini. Jadi pada waktu masang power supply dan itu kebalik-balik, biasanya kan
wattnya gini jadi gini bro ya. Gigabit ngasihin kayak gini bro. Loh, stiker dibalik. Jadi posisi estetika tulisan itu masih tetap kebaca. Jadi kalau masang gini kelihatan. Kalau masang gini kebalik, dilepas, dibalik lagi seperti gini bro. Nah, ini power supply gigabit yang baru. Jadi gini, ada 3 macam. Ini bro, ini VGA yang paling ciamik menurut saya. Kemarin saya dapat 1 biji. Totalnya itu kalau nggak salah 4 unit se-Indonesia itu rebutan. Saya dapat 1. Ini water force ya, 32 GB 5090. Di sini tuh ada liquidnya, keluar masuk selang. Terus di sini ada radiatornya, didinginkan di sini. Jadi airnya itu muter seperti gini bro. Nah kayak gini. Kalau kamu pasang pakai water cooler 360, kelihatan radiatornya, kelihatan selangnya. Terus VGA-nya pakai ini, jadi kelihatan kayak double selang, double radiator. Oh jangan disorot bro. Terus kalau yang ini 5090 water force WB32 GB ini pakai water block. Kamu bisa pasang tubing di sini, tubing di sini. Cairannya kamu mau pakai warna apa juga bisa. 2 GPU ini, GPU-nya GPU Sultan bro. Tapi masih ada lagi GPU Sultan bro. Ini bro. Radeon AI Pro R9700 AI Top 32 GB bro. Ciamik bro, full metal seperti gini adem. Ya, full metal seperti gini adem. 1 fan di sini. Ini model founder ya. Belakangnya seperti gini bro. Ini speknya di 32 GB, GDDR6, 256 bit, terus verified with AI ML workload. Ini produk baru, new. Oh, ciamik bro, AI Pro R9700. Tapi buat kamu mending kalau beli ini ya nggak cukup dananya bro. Sini, nih, loh, ini yang kamu cari. Ini yang kamu cari, iya kan? Iya, ini adalah RTX 5060 OC low profile bro. Low profile berarti irit daya tapi tetap kencang. Harganya di 5 jutaan, di atasnya 4060. Mending 4060 atau 5060. Ya kalau saya mending 5060 bro. Saya pasang di PC yang kecil, nggak terlalu gede, motherboardnya ya pokoknya MATX lah ya. Terus water coolernya single, atau kamu mode seperti apa jadi kelihatan lebih keren karena PC-nya kecil tapi performanya garam bro. Wah jangan salah ini bro ya. Nah seperti gini, low profile. Ini low profile ini bro. Terus portnya ada 4, ada 1 HDMI dan 3 display port. Ini pasti saya order ini bro kalau masuk Indonesia. Bentar lagi kok, sekitar semingguan sudah mulai pure ke Indonesia. Oke bro, ini adalah motherboard Gigabyte Stealth versi AMD. Jadi kalau diaplikasikan di beberapa PC kelihatan clean. Stealth itu artinya posisi kabel-kabelnya itu ada di bagian belakang sebelah sini bro. Jadi di sini tuh clean, bersih banget. Ini pakai X870 Aorus Steel Ice. Terus dipasang di casing Corsair, ini juga pakai X870 Steel Ice. Terus kalau dipasang di sini, cakep gak bro? Oh, bersih bro ya. Ini Avrona Base GIY. Oh ini bikinan dari sini bro. Cakep bro, bersih banget. Terus kalau dipasang di sebelah sini, loh, kelihatan bersih banget. Jadi dari beberapa sampel PC, mau casing apapun yang support dengan Stealth itu jadi kelihatan clean, kelihatan rapi. Dan ini sudah ready untuk AMD AM5. Testing performance dari Z890 Aorus Passion bro. Jadi ngetes dia, ini start testing. Nah, ini kamu bisa lihat use RAM-nya, coverage-nya, error-nya, dan lain-lain sampai dikasih penghargaan sama Intel. Kayak gini nih, bahwa PC ini itu kolaborasi yang sangat bagus. Better together program in operation of your collaboration. Nah, speknya ini bro, itu Z890 Aorus Station Ice, 5080 Master Ice 32 GB, Ultra 9285K, V-Color Mantra 48 GB, Aorus Gen 5 1400, SSD 2 TB, Aorus Waterforce 2 360 dan Aorus Elite 1000 watt. Dan casingnya pakai Aorus C601 Glass Ice. Jadi ini khusus untuk Infinite Overclock Performance. Kalau kamu pengen overclock, malas mikir, kamu catat aja yang aku ngomong tadi bro. Langsung kamu order, kamu pakai pasti oke. Karena sudah dites sama Gigabyte sudah oke dan mendapatkan
plakat dari Intel, dan ini juga sama bro, ini juga mendapatkan plakat dari Intel bahwa spek yang tadi dipilih itu sudah benar-benar maksimal dikhususkan untuk OC. Nah kalau ini super computing tapi kecil, machine learning bisa dipegang, ini 1000 tops bro. Ini pakai SoC dari Nvidia GB10, operasinya di Windows bro ya. Jadi superkomputer tuh nggak perlu yang gede-gede untuk menyentuh G500 top atau lebih, itu nggak perlu hardware yang gede. Segini bro, ini sudah 1000 top dan ini bisa ditumpuk sampai 3. Ada tanda tangannya Jensen Huang ini. Kayak gini bro, loh 1, 2, 3 kayak gini. Dengan ruangan segini sudah dapat 3000 tops. Buset kak bro. Ini prosesornya GB10. Kalau yang ini Gigabyte eksternal GPU. Di dalamnya ada power supply-nya untuk mensupport GPU yang kamu pasang. Eksternal VGA itu loh bro. Jadi tinggal colok di laptop seperti gini, kamu sudah bisa menjalankan apa aja. Nah ini GPU-nya. Ini laptop ini sebenarnya udah ada GPU-nya, cuma ditambahi GPU lagi biar lebih maksimal. Nah kalau yang ini AI Top. Jadi AI Top itu adalah software dari Gigabyte untuk membuat apapun aplikasi AI secara offline. Jadi seperti gini aplikasinya bro. Nah ini di autoplay ya. Jadi dia membuat modeling, bikin rendering, bikin software, bikin aplikasi. Tapi ini softwarenya khusus Gigabyte. Daripada kamu menghabiskan duit ratusan juta, rata-rata kan machine learning dengan tops yang tinggi itu kan butuh ratusan juta bro. Kamu bisa pakai spesifikasi minimal dari Gigabyte untuk menjalankan Gigabyte software AI Top. Kalau di bawahnya bisa, tapi performanya akan turun bro. Jadi rekomendasi untuk menjalankan AI Top itu wajib Windows 11, terus wajib menggunakan Z890 AI Top. Nah, baru bisa berjalan softwarenya Gigabyte AI Top. Terus habis itu 5090 Intel Ultra 9 285K DDR5 5600 di 64 GB, nggak perlu 128 bro. Ini minimalnya ya 64 GB, terus Aorus Gen 4 di 2 TB, AI Top 100E SSD 320. Jadi SSD-nya sudah ada AI Tops-nya juga. Motherboard AI Top, SSD-nya AI Top, coolernya bebas, PSU-nya bebas, casing-nya bebas. Tapi kalau ini pakai Aorus Waterforce, Aorus UD 1600 RPM dan Aorus C500 bro. Jadi ini adalah minimal untuk membuat mesin learning. Tapi pakai software dari Gigabyte yaitu AI Top, LLM, LMM support, clustering, for multi system computing ini support semua bro. Jadi nggak perlu ratusan juta lah. Oke bro, saya doain kau mending biar segera bisa merakit PC. Saya doain ya bro secepatnya. Merakit PC seperti ini cakep banget. Saya sampai ngiler bro, lihat dari desain casingnya, dalamnya gila. Ini cakep banget, Casingnya juga wah jamin bro. Ini speknya ya X870E Aorus Pro Ice ini. Terus VGA-nya 5090 Master Ice 32 GB, Ryzen 9 9800 X3D 64 GB DDR5, Aorus Gen 5 14000 2 TB. Jadi itu NVMe Gen 5. Terus pakai Aorus Waterforce 2 360 di sini. Nah, terus pakai power supply-nya 1000 watt dan Aorus C601 Glass Ice. Ini casing Kiamisoro. Ini kira-kira sudah masuk Indonesia apa belum ya? Kalau masuk Indonesia pasti banyak yang hunting. Depannya itu kayak futuristik, kayak cakep, kayak gimana ya, kayak robot gitu loh. Tapi kelihatan anak muda banget. Mungkin karena ada tulisan ini ya bro. Jadi kayak kelihatan anak muda, kayak semi-semi gimana ya, kayak keren gitu loh. Nah kalau ini bro, world fastest QD OLED dengan 500 Hz. Ngawari bro ya. F027Q5P. Ini di 27 in ya, frame to frame-nya tipis. Tipis banget di sini bro, kakinya seperti ini. Terus kalau untuk speknya itu 27 in, 2K QHD, terus 500 Hz untuk refresh rate. Habis gitu AMD FreeSync Premium Pro, bukan yang biasa bro ya, ini yang Pro, Premium Pro sama G-Sync compatible. Sudah support DisplayPort 21 UHBR 2.0 sampai 80 GB per second. VESA Clear MS-nya 21.000.
Jadi pada waktu kamu melakukan aktivitas nge-game atau yang lain, blurnya itu sangat sedikit, 21.000 loh bro. Terus habis gitu 99% DCI-B3, True Black 500 ya karena ini OLED bro ya, itu True Black-nya bisa sampai 500. Upgrade Tactical Speed 2.0 for Quick Resolution for Display Size Adjustment itu ada di menu sebelah sini bro. Terus yang paling ciamik itu ini bro. Nah ini adalah Seamless Gaming Entertainment M27 UP Dual Mode Display. Jadi ini bisa dual mode display pakai di 4K 165Hz sama Full HD di 320Hz, itu dijalankan melalui software AI yang ada di Gigabyte ya. Ini 1 ms. Jadi contohnya seperti gini bro. Ini ada yang unik di sini. Dia ini semuanya pakai AI. Jadi AI-nya itu seperti gini bro. Nah ini, di sini ada AI Picture Mode, di sini ada AI Black Equalizer dan AI Crosshair. Picture Mode itu kalau kita buka seperti gini, ini kan masuknya ke standar, ya kan? Ya hal-hal yang biasa lah kita browsing atau apa. Pada waktu saya masuk ke Office seperti gini bro, langsung berubah jadi kuning. Jadi AI-nya mendetek, langsung berubah menjadi reader secara otomatis. Terus kalau saya keluarkan bro ya, sebentar saya keluarkan dulu. Saya tutup seperti gini. Set, dia akan mulai agak flicker kayak gini nih. Nah, itu sudah mulai pindah ke mode standar. Nah, ini sudah mulai terang lagi kan. Kalau saya cek di sini, modenya kembali standar. Jami nggak? Jami ini bro. Terus habis itu ada AI Black Equalizer. Jadi pada waktu kamu nge-game, jadi Black Equalizer itu adalah meningkatkan tempat-tempat yang gelap pada waktu kamu main malam hari, di hutan, atau mungkin di tempat-tempat yang nggak kelihatan, itu kan gelap banget bro. Jadi pada waktu kamu jadi sniper atau jadi apa itu susah. Dengan teknologi AI Black Equalizer, secara otomatis nggak perlu kamu klik, itu gelapnya akan diangkat. Tuh, jamin nggak bro? Jamin. Terus ada lagi bro, AI Crosshair. Biasanya kan crosshairnya di sini, kita klik terus kelihatan plus. Kalau ini nggak perlu bro. Ini saya nyalakan AI Crosshair, itu sniper yang seharusnya tidak ada plusnya, sudah ada plusnya seperti gini. Jadi kalau saya tinggal nembak gini, plus crosshairnya akan hilang, saya tinggal door aja seperti gini bro. Kalau saya lepas gini, nah kayak gini nih ya, loh keluar crosshairnya. Kalau ini bawaan dari game, agak gede nih bawaan dari game. Tapi kalau dari Gigabyte-nya segini bro, loh kecil. Ini AI Crosshair, 3 teknologi AI yang menurut saya kami soro ini bro. Ini support KVM. Oke, sebelah sini bro. Ini adalah monitor Gigabyte M027K28K Meta 30 Wallet. Wallet ini teknologi terbaru bro ya. Jadi dia itu glare, tapi dia tidak mantul. Pantulannya itu sangat minim. Tetap bright, tapi sangat minim. Udah pakai yang versi 3.0 bro. 27 in, tipis banget. Bawahnya metal seperti ini bisa di pivot, bisa di macam-macam bro. 2K resolusi 27 in 3.0 wallet, 280 Hz untuk refresh rate ini bro. 99% DCI-B3, VESA display HDR, True Black-nya 500 ya karena ini OLED lah ya. Nvidia G-Sync kompatibel sama AMD FreeSync, jadi dia bisa double ya. Terus ada AI based OLED Care teknologi. Rata-rata monitor OLED itu ya bisa terjadi burn in. Makanya setiap monitor ada teknologi untuk meminimalisir burning. Kalau di Gigabyte namanya AI based OLED Care. Cara aktifannya di bagian belakang dipencet seperti gini. Nah, masuk ke setting kayak pixel clean, static control, pixel shift, APL, sublogo dim. Jadi gambar-gambar yang statik kayak gini lama-lama bisa nempel. Terus gambar yang bergerak lama-lama juga bisa nempel bro. Kamu bisa atur melalui sini. Nah kayak gini nih bro, di-on-kan, di-off-kan, di-on-kan, di-off-kan di bagian sebelah sini. Jadi nggak usah khawatir kalau kamu membeli monitor dari Gigabyte, sudah ada perlindungan anti burn, yaitu AI based OLED Care teknologi. Oke, seperti itu review dari Gigabyte. Tapi sekarang ini saya ada di posisi booth keduanya. Tadi di hotel, kalau sekarang di Nanggang Exhibition Center. No worry bro ya, dari sana sampai sini. Ini ada pesawat ruang angkasa sampai sana, benar-benar futuristik. Intinya di dalam ini berbau tentang AI server, data center, dan lain-lain. Kalau di sana gaming, editing, ya ada AI-nya. Tapi kalau di sini dikhususkan untuk
Apa ya, untuk barang-barang yang lain. Tapi Xiaomi ya bro, bro ya. Ngawur ini habis berapa ini?